Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triana Aprilia, NIM 2024-363. Saya mahasiswa PPG Calon Guru PGSD Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menampilkan kampanye praktik baik sebagai tugas ujian akhir semester 1, mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Temanya yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang biasa disebut dengan ZPD. Dosen pengampu mata kuliah Perspektif Sosiokultural ini yaitu Ibu Profesor Dr. Sri Utaminingsih, SPD MPD, selaku dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Saya akan menampilkan kampanye praktik baik, yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disebut ZPD dalam pembelajaran IPAS kelas 5 di SD 1 Jatiwetan. Untuk kali ini topiknya yaitu struktur bumi. ZPD atau yang biasa disebut Zone of Proximal Development diperkenalkan oleh seorang tokoh pendidikan yakni Vygotsky. Vygotsky memperkenalkan konsep ZPD yaitu menggambarkan jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk menyelesaikan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika menyelesaikan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Selanjutnya, yaitu saya akan memperkenalkan apa itu scaffolding. Scaffolding merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memberikan dukungan dalam proses belajar kepada peserta didik. Nah, scaffolding ini pada tahap awalnya yaitu dengan memberikan bantuan kepada peserta didik dengan tujuan untuk mendorong siswa agar dapat mencapai kemandirian dalam pembelajaran. Pada tahap ini, guru memberikan bantuan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Selama proses ini, tingkat bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam belajar. Selanjutnya, kita akan membahas intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding sangat terkait dengan zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana guru dapat menyesuaikan tingkat bimbingan yang diberikan sesuai dengan capaian kinerja siswa. Scaffolding biasanya diterapkan saat diskusi, di mana pada tahap ini guru dapat berkeliling ke setiap kelompok peserta didik untuk memverifikasi apa yang telah mereka kerjakan dan menanyakan tantangan apa yang mereka hadapi atau kesulitan apa yang mereka hadapi. Selanjutnya, guru dapat menggunakan teknik scaffolding untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian dalam belajar. Dengan demikian, siswa akan menerima bantuan atau bimbingan yang lebih terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sekarang, mari kita bahas pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD.
Penerapan scaffolding pada ZPD kali ini dilakukan di kelas 5 di SD 1 Jatiwetan dengan mata pelajaran yang digunakan yaitu mata pelajaran IPAS pada topik struktur bumi. Untuk model pembelajaran sendiri yang digunakan yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau yang biasa kita sebut dengan PBL. Lalu, langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan awal peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Proses ini diawali dengan guru yang memberikan penjelasan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang sedang dibahas. Untuk langkah selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada tahap ini, guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Selama proses mengerjakan LKPD, guru berkeliling untuk memberikan bantuan atau bimbingan, serta menanyakan kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik. Pada tahap ini, guru melakukan monitoring kemajuan peserta didik dengan memberikan bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan proksimal. Nah, pemberian bimbingan ini bertujuan agar peserta didik dalam mengerjakan LKPD dapat terarah sesuai tujuannya dalam menyelesaikan proyek yang telah diberikan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD, guru akan memberikan bimbingan yang lebih. Pada proses ini, sebagian peserta didik sudah dapat mengerjakan LKPD yang telah diberikan oleh guru. Lalu langkah selanjutnya, guru akan menguji hasil kerja siswa dalam menyelesaikan LKPD. Setelah semua peserta didik menyelesaikan LKPD, guru meminta beberapa peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Selama sesi presentasi tersebut, guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk memberikan umpan balik atau saran perbaikan. Dalam proses ini, guru hanya mengawasi jalannya diskusi, dan sebagian peserta didik sudah mulai memahami materi yang sedang dipelajari. Nah, tahap terakhir dari langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding ini yaitu evaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini, peserta didik sudah dapat menjelaskan materi yang sedang dipelajari, serta sudah mampu merangkum poin-poin penting yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir akan saya bahas yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang sebelumnya sulit mereka kuasai secara mandiri. Yang kedua, dapat mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu peserta didik mendapat kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab belajar mereka. Bantuan yang diberikan oleh guru secara bertahap memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri. Selain itu, juga dapat meningkatkan keterampilan metakognitif mereka.
Sekian presentasi kampanye baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.